Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria dari kelas PAI 6C, absen 32, NIM 1262012121131. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran fikih yang diampu oleh Bu Lu'lu' Nur Mufidah. Oh iya, materi yang akan saya sajikan dalam video ini, saya ambil rujukannya dari buku Fikih Ibadah, Panduan Lengkap Beribadah versi Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Zakat. Zakat secara bahasa mengandung arti berkembang, bertambahnya barokah, dan pembersih. Sedangkan secara istilah, zakat adalah nama sebuah harta tertentu yang dikeluarkan untuk menyucikan harta atau jiwa dengan praktek-praktek tertentu dan diberikan terhadap golongan yang tertentu pula, yaitu yang terdiri dari 8 golongan. Kewajiban berzakat tertuang jelas di dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan juga ijma' para ulama. Yang pertama, menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wa aqimus sholata wa atus zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat kelima, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua yaitu Sunnah Nabi, yakni hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam didirikan atas 5 hal, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Dan yang ketiga yaitu ijma' para ulama. Semua ulama sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang Islam apabila telah memenuhi syarat. Orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Terkait kriteria orang yang berhak menerima zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ba'nis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk yang berhutang,
untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Ayat di atas secara tegas menjelaskan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Kriteria dari 8 golongan tersebut adalah yang pertama yaitu fakir. Nah, siapa saja sih orang-orang yang masuk dalam kategori fakir? Orang-orang yang masuk dalam kategori fakir adalah yang pertama, seseorang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali. Yang kedua, seseorang yang hanya memiliki harta dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya seumur hidup ketika harta tersebut dikalkulasi, sedangkan harta tersebut tidak dikembangkan. Yang ketiga, seseorang yang hanya memiliki pekerjaan namun tidak mencukupi kebutuhannya, semisal ia membutuhkan biaya hidup per hari sebesar 50.000, sedangkan penghasilannya hanya 15.000 per hari. Dan yang keempat yaitu seseorang yang memiliki harta plus penghasilan, namun keduanya tidak mencukupi kebutuhannya. Yang kedua yaitu miskin. Yang dimaksud dengan miskin adalah orang-orang yang memiliki harta atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, namun tetap tidak mencukupi. Atau dengan kata lain, orang-orang yang pemasukannya tidak sebanding dengan pengeluaran, seperti biaya hidup yang harus ia penuhi sebesar 50.000 per hari, namun ia hanya mampu menghasilkan 30.000 per hari. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah orang-orang yang mendapatkan mandat dari imam atau wakilnya untuk mengurus urusan zakat. Yang masuk dalam kategori amil adalah penarik, pencatat, dan pembagi zakat. Yang keempat yaitu mu'alaf. Yang masuk dalam kategori mu'alaf itu ada 4. Yang pertama yaitu orang yang baru memeluk agama Islam namun imannya atau niatnya masih lemah. Yang kedua, orang yang baru memeluk agama Islam juga memiliki niat yang kuat, namun ia termasuk orang-orang yang mempunyai pengaruh, sehingga ada harapan masyarakat di bawahnya akan memeluk agama Islam dengan memberi zakat kepadanya. Yang ketiga, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam dan keberadaannya dapat meredam tindakan anarkis orang-orang kafir di sekelilingnya. Dan yang keempat yaitu orang yang baru memeluk agama Islam dan keberadaannya dapat meredam tindakan anarkis orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang kelima yaitu budak. Budak yakni hamba sahaya muqatab yang tidak memiliki cukup dana untuk membayar cicilan kepada tuannya, meskipun ia berstatus kafir, Bani Hashim, atau Bani Muthalib. Yang keenam yaitu gharim. Nah, gharim adalah orang yang berhutang. Macam-macam dari gharim ini ada 3, yaitu yang pertama, orang yang berhutang untuk mendamaikan dua kubu yang bertikai, semisal karena kasus pembunuhannya tidak diketahui siapa pembunuhnya. Yang kedua, yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya yang bersifat tidak bertentangan dengan syarak. Dan yang ketiga, yaitu orang yang berhutang karena menanggung hutang orang lain. Meskipun gharim kaya, ia berhak mendapatkan zakat selama hutang tersebut belum terbayar. Apabila ia sudah membayarnya atau ia menyerahkan harta pribadinya dengan tujuan di atas, maka ia tidak berhak menerima zakat. Yang ketujuh yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, yakni para pejuang Islam yang tidak masuk dalam daftar prajurit resmi negara. Apabila terdaftar resmi, maka tidak berhak mendapatkan zakat, melainkan berupa gaji dari negara yang diambilkan dari harta fai'. Meskipun kaya, para pejuang kategori pertama berhak mendapatkan zakat, berupa nafkah dan pakaian untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya, mulai dari berangkat sampai kembali, juga biaya perlengkapan perang seperti senjata, kendaraan, dan lain-lain. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu musafir. Nah, musafir yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang dalam bepergian dan singgah di daerah pembagian zakat, atau yang memulai perjalanannya dari daerah tersebut. Syarat musafir berhak mendapatkan zakat yaitu ada 2. Yang pertama, membutuhkan biaya untuk melaksanakan atau meneruskan perjalanan, atau karena kehabisan bekal. Dan yang kedua yaitu perjalanan yang dilakukan bukan perjalanan untuk maksiat. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan terkait materi kriteria 8 orang yang berhak menerima zakat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.